Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang Kupilih, yang tentunya semakin seru dan menegangkannya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini akhirnya Jepri benar-benar mengungkapkan perasaan cintanya kepada Novia. Nah guys, penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Simak video ini sampai selesai ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah guys, yang dimana saat ini Novia meminta pendapat kepada Naima ya, apa yang harus dia lakukan saat ini. Apakah dirinya kembali ke mantan suaminya itu adalah pilihan yang terbaik, karena dirinya jujur berkata seperti ini dengan kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk dirinya mencintai dan berhubungan dengan lelaki lain. Walaupun sebenarnya dirinya ingin menjalin hubungan dengan lelaki lainnya, dimana saat itulah Naima pun mengatakan bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang Novia ya, karena dengan kondisinya seperti ini. Dan semua jawaban dari pertanyaan Novia itu dirinya kembalikan kepada Novia sendiri. Apakah Novia masih mencintai mantan suaminya, atau saat ini Novia telah move on ya dan menyukai lelaki lainnya. Dan Novia pun mengatakan apakah dengan kondisinya seperti ini masih ada lelaki yang mau menerima dirinya dan menerima anaknya kelak. Dimana saat itu Naima pun mengatakan bahwa itu semua ada di Novia dan menanyakannya langsung dengan orang terkait. Sementara itu Jepri begitu sangat mencemaskan Novia ya, karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 ya, namun Novia belum juga keluar ya. Dan saat itu Jepri pun hendak menghubungi Novia, namun sayang HP-nya lowbat. Dimana saat itulah Jepri pun berkata apakah mungkin dirinya langsung menemui Novia saja ke tempat Naima. Sementara itu Novia sangat terkejut ya saat itu tiba-tiba Hakim menghampiri dirinya dan ingin mengajak Novia berbicara tentang kehamilannya saat ini. Tentu saja saat itu Novia pun menolak ya guys ya, namun Hakim memohon kepada Novia untuk memberikan waktu sebentar ya kepada dirinya. Dan saat itulah Novia pun mengikuti semua keinginan Hakim, dimana saat itu Hakim mengajak Novia berbicara di kafe, yang dimana saat itulah Jepri hendak pergi untuk menemui Novia. Namun saat itu Jepri pun merasa sangat terkejut saat melihat Hakim bersama dengan Novia. Dan saat itu Jepri pun bertanya-tanya apakah mungkin saat ini Novia dan Hakim hubungannya telah membaik, dan apakah mereka janjian bertemu di sini, atau mungkin saat ini Novia dan Hakim akan rujuk kembali ya. Dan di sisi lainnya dimana saat itu Novia pun meminta Hakim untuk mengatakan apa yang ingin Hakim bicarakan, dimana saat itu Hakim pun mengatakan tentang anak yang dikandung oleh Novia saat ini, karena dirinya ingin mengajak Novia pergi ke dokter kandungan dan dirinya ingin membuktikan jika memang benar itu adalah anak kandungnya, maka dirinya akan bertanggung jawab. Dimana saat itu Hakim pun berdiri dan mengulurkan tangannya dan berharap jika Novia akan mau ikut bersama dengan dirinya ke dokter kandungan untuk melakukan tes DNA. Dimana saat itu Jepri pun melihat semua itu ya, dan mengatakan mungkin inilah jawaban Novia kemarinnya, dan mengatakan bahwa Novia tidak menganggap serius apa yang Jepri katakan, padahal Jepri mengungkapkan perasaan cinta yang sebenarnya. Dan di saat itu Jepri pun segera pergi ya, karena dirinya merasa inilah jawaban dan keinginan Novia yang sebenarnya.
Sementara itu Novia saat itu menolak keinginan hakim untuk mengajak dirinya ke dokter kandungannya. Tentu saja itu membuat hakim merasa sangat terkejut. Apalagi saat itu Novia pun mengatakan bahwa hakim menganggap apakah dirinya ini wanita murahan yang bisa tidur dengan lelaki manapun. Dan Novia pun mengatakan bahwa dirinya bukanlah wanita seperti yang hakim pikirkan, dan dirinya merasa sangat terkejut dengan perubahan sikap hakim saat ini datang dan tiba-tiba peduli dan akan bertanggung jawab atas kehamilannya saat ini, tetapi dirinya tidak memerlukan itu ya. Dan saat itu Novia pun mengatakan bahwa dirinya akan membesarkan anak ini sendirian dengan kedua orang tuanya ya, dan anak ini tidak memerlukan hakim. Tentu saja itu membuat hakim pun merasa sangat terkejut ya guys ya. Novia pun mengatakan bahwa anaknya tidak memerlukan seorang ayah yang sudah berselingkuh dengan sahabat mamanya sendiri, dan telah menuduh mamanya yang tidak-tidak ya, dan juga telah menyia-nyiakan mamanya. Dan Novia pun mengatakan kepada hakim bahwa membayangkan hakim menjadi seorang ayah pun dirinya tidak mampu ya, karena apa yang akan hakim contohkan kepada anak ini kelak, apakah contoh pengkhianatan atau seorang yang egois yang mau kemauannya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Novia pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau jika hakim akan menodai masa depan anaknya kelak. Dan setelah itu Novia pun pergi meninggalkan hakim, yang dimana saat itu hakim hanya terdiam dan tidak menyangka ya jika Novia merasa sangat sakit hati dan sangat membenci dirinya. Sementara itu Jeffrey merasa sangat sedih dan kecewa ya guys ya, dan tidak menyangka jika Novia dan hakim akan rujuk kembali. Dan di sisi lainnya dimana saat itu Novia tengah menunggu taksi online ya, dan saat itu juga Novia pun melihat keberadaan mobil Jeffrey. Dan saat itu Novia mengatakan mana mungkin itu mobil Jeffrey dan tidak mungkin Jeffrey berada di sini. Setelah itu Novia pun pergi ya guys ya, dan saat itu juga Jeffrey pun melihat Novia, tetapi saat itu Jeffrey tidak percaya jika itu Novia karena Novia masih berada di dalam bersama dengan hakim. Setelah itu Jeffrey pun segera pergi ya, dan sisi lainnya dimana saat ini hakim merasa sangat terkejut dan bertanya-tanya dalam hatinya apa yang dimaukan oleh Novia ya. Dirinya diam tapi salah, dan dirinya ingin bertanggung jawab tetapi Novia malah menolaknya. Setelah itu Novia merasa sangat sedih ya, dan tidak menyangka jika hakim akan menghinanya seperti ini, dan dirinya benar-benar merasa sangat sakit hati ya, dan hakim pun telah menyakiti perasaannya bahkan calon anaknya sendiri. Dan Novia pun mengatakan bertanggung jawab bahwa saat ini dirinya tidak memerlukan hakim untuk bertanggung jawab kepada dirinya karena sudah terlambat ya. Dan saat itu Novia pun baru tersadar bahwa dirinya harus tenang ya, dan tidak boleh stres karena anak yang ada di dalam kandungannya pasti ikut stres dirinya seperti ini terus menerus. Dan saat itulah Novia pun mendapatkan telepon dari Ibu Hestia yang mengatakan bahwa saat itu kedua orang tuanya akan pergi ke pemakaman ayahnya. Dan saat itulah Novia pun mengatakan bahwa dirinya akan bertemu di makam saja ya. Dan saat itulah Novia pun meminta taksi tersebut untuk kembali ataupun balik arah ya menuju ke pemakaman. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalian yang penasaran jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.